Perkenalkan, saya Yulia Sarana Lipapan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kecerdasan buatan untuk minggu yang kedua. Jadi yang pertama-tama akan saya jelaskan itu yakni untuk praktikumnya. Yang pertama adalah untuk grade. Yang pertama itu baris pertama itu kan import HepKey, yakni HepKey ini itu merupakan library untuk implementasi priority queue. Kemudian langkah yang pertama itu kan formulasi masalah, yakni representasi state space-nya. Nah, yang map graph ini bakal membuat semacam formulasi masalah dalam bentuk graf yang berbobot. Kayak setiap kota itu direpresentasikan sebagai simpul atau node, dan setiap jalur antar kota direpresentasikan sebagai sisi atau edge. Dengan bobotnya itu berupa jarak tempuh dalam satuan tertentu. Bentuknya itu adalah dalam adjacency list dalam dictionary pattern, di mana kunci adalah nama kotak dan nilainya adalah dictionary lagi berisi pasangan. Nah ini, misalnya San Francisco, di mana kotanya itu San Francisco dan tetangganya itu Los Angeles dan jaraknya 100. Berarti di sini kan misalnya yang San Francisco ini berarti San Francisco itu punya 3 jalur keluar, yakni Los Angeles dengan value-nya 100, Portland dengan value 151, dan Salt Lake City 156. Representasi ini efisien untuk pencarian tetangga suatu simpul. Kemudian kita lanjut ke yang langkah kedua itu, yakni Dev Uniform Cost Search, di mana parameternya itu yakni ada grab, start city, dan goal city. Fungsi ini itu tujuannya itu untuk implementasi Uniform Cost Search, yaitu varian dari algoritma pencarian yang selalu milih jalur dengan biaya terendah untuk diperluas terlebih dahulu. Mirip-mirip lah UCS ini dengan Dijkstra algorithm dalam menemukan jalur yang paling pendek. Nah, terus kita lanjut ke yang frontier ini. Frontier itu struktur data untuk menyimpan jalur yang akan dieksplorasi. Di sini digunakan priority queue dengan head key yang tadi kita import, sehingga jalur dengan biaya paling kecil selalu diproses lebih dulu. Elemen berfrontier itu kan berupa tuple, terus yang ada total cost sama path-nya. Sehingga HepKey bakal otomatis mengurutkan berdasarkan total cost. Lalu yang Explorer Set ini itu adalah himpunan kota yang udah pernah dikunjungi. Jadi ini untuk mencegah algoritmanya itu mengunjungi kembali kota yang sama dengan jalur yang lebih panjang, sehingga pencariannya jauh lebih efisien. Kemudian loop setelah frontiernya ini nggak kosong, algoritmanya bakal terus bekerja. Baris head pop ini frontier itu ngambil jalur dengan biaya total paling rendah dari frontiernya. Dari path ini, current city diambil sebagai current kota terakhir. Inilah node yang bakal dievaluasi. Sementara kalau frontiernya udah kosong, berarti semua kemungkinan jalur udah dieksplorasi dan tujuan nggak bisa dicapai. Yang bagian sini. Terus, if current city in explore, continue. Explore F.
Nah, jadi kalau current city-nya tuh udah di-explore, maka bakal dilewati karena algoritma sebelumnya udah nemuin jalur yang lebih baik ke kota tersebut. Kalau belum, kota tersebut bakal ditandai dengan menambahkannya ke explore. Dengan cara ini, UCS selalu memilih jalur paling pendek untuk setiap kota hanya satu kali aja. Kemudian, if current city sama dengan goal city, ini adalah goal testnya. Di mana setelah ngambil sebuah node, dilakukan goal test. Apakah current city-nya itu sama dengan goal city? Kalau iya, algoritmanya bakal berhenti dan ngembaliin hasil berupa jalur current path. Yang di sini return current path dan cost-nya. UCS bakal menjamin bahwa path pertama kali menemukan goal adalah yang paling optimal karena prioritas diberikan kepada cost yang paling rendah. Kemudian ekspansi node yang if current city in graph, kalau current city-nya punya tetangga, algoritmanya bakal memperluas jalur dengan nambahin semua tetangga tersebut ke frontier untuk setiap tetangga, di mana new cost itu adalah total biaya yang baru, ya sama dengan biaya sejauh ini ditambah jarak dari current city ini. Kemudian new path itu salinan dari path sebelumnya yang ditambahkan dengan neighbor. Kemudian head key head pass itu untuk nambahin new cost sama new path ke frontier, sehingga jalur barunya akan ikut dipertimbangkan di iterasi selanjutnya. Hmm. Nah, yang ini tuh untuk nampilin hasil kayak fungsi bantuan gitu. Fungsi ini bertugas hanya untuk nampilin hasil pencarian dengan format yang rapi. Kalau petnya ada, bakal dicetak urutan kota yang dilalui beserta total jarak. Kalau petnya nggak ditemukan, dicetak pesan kegagalan. Dan ini ada fungsi main programnya, di mana bagian inilah yang eksekusi program ketika filenya dijalankan secara langsung. Misalnya, dari kota awalnya San Francisco ke goalnya Chicago, itu ditentukan. Lalu, UCS bakal dijalankan untuk nyari jalur paling pendek. Hasilnya bakal ditampilkan dengan fungsi tampilkan hasil ini. Kalau dijalankan, dia hasilnya begini. Menjalankan contoh kasus San Francisco ke Chicago. Kemudian untuk latihannya itu, yang pertama untuk latihan Boston ke Denver, eh, cukup panggil aja seperti yang tadi ini, yang main programnya. Terus kita pakai contoh penggunaannya untuk Boston ke Denver. Jadi langsung ditemukan jarak paling pendek itu dari Boston ke New York, ke Pittsburgh, ke Chicago, Saint Louis, Kansas City, baru ke Denver. Jadi total jaraknya 564. Sementara untuk latihan kedua, dari New York ke Miami, jaraknya itu cuma 171 total jaraknya dengan pet New York, Washington, dan Miami. Kita lanjut ke yang bagian tree. Hmm. Untuk yang tree, kita pertama-tama kita bakal import the queue dari the collection. Terus kita definisikan tree search BFS-nya dengan parameter graph, start node, dan goal node. Nah, fungsi ini tujuannya tuh untuk implementasi dari tree search dengan strategi BFS. Bedanya dengan graph search biasa, tree search nggak nyimpen explore set. Sehingga kalau ada siklus atau loop, algoritmanya nggak akan tahu bahwa node sudah pernah dikunjungi. Hal ini bisa membuat algoritma bisa berjalan tanpa henti kalau grafnya mengandung siklus. Terus yang pertama itu ya kayak inisialisasi frontier, di mana inisialisasi frontier itu frontier adalah struktur data queue yang menyimpan daftar pet yang sedang dieksplorasi. Awalnya, frontier hanya berisi pet dengan node awal aja, yakni start node. Kemudian max iteration-nya itu tujuannya untuk safety kantor biar programnya nggak masuk loop.
nanti ketika ada siklus. Jadi kalau udah ada siklus, setelah siklusnya nyampe 30, dia bakal berhenti. Karena kita bikin next iterasinya itu sampai 30. Terus, yang informasi awal pencarian yang bagian sini, memulai research, ini kayak baris ini cuma mencetak informasi bahwa algoritma research BFS dimulai dari node awal ke node tujuan. Nah, ini yang wild frontier iteration yang bagian sini. Itu selama frontiernya nggak kosong, algoritmanya akan melakukan pencarian. Iterasi selalu bertambah setiap loop. Kalau udah melebihi batas, pencarian dihentikan secara paksa untuk mencegah crash akibat loop tak terbatas. Kemudian yang ambil path dari frontier ini, itu pada setiap iterasi, algoritma bakal ngambil path pertama dari antrian. Kemudian node terakhirnya itu disebut current node, yaitu node yang sedang diproses. Tab yang sedang dieksplorasi juga dicetak biar kita bisa melihat langkah-langkah BFS-nya. Kemudian untuk goal testnya tuh, setelah kita ambil path-nya, algoritmanya bakal meriksa apakah node terakhir atau current node itu sama dengan tujuannya atau goal node. Kalau sama, pencariannya bakal selesai dan path tersebut dikembalikan sebagai solusi. Kemudian untuk extend, itu nambahin semua neighbor ke frontier. Kalau current node-nya punya tetangga, algoritma bakal buat path baru untuk setiap neighbor. Path lamanya itu bakal dikeluarin jadi new path. Lalu neighbor-nya ditambahkan ke akhir path tersebut. Path baru bakal dimasukkan ke frontier, sehingga BFS akan menjelajahi semua kemungkinan jalur secara otomatis, sistematis. Dan kalau node-nya nggak ditemukan, kita bakal di-return-kan none. Nah, ini untuk eksperimen yang pertama, di mana grafnya itu nggak punya siklus. Eh, jadi grafnya itu berbentuk pohon dan nggak punya siklus. Kayak gini, kelihatan kan? Karena nggak ada siklus, algoritmanya bakal aman dan bakal berjalan sesuai rencana. Makanya di sini dibilang, analisis eksperimen 1, pada graf tanpa siklus, research berhasil menemukan solusi dengan menjelajahi cabang-cabang pohon secara sistematis. Sementara untuk eksperimen yang kedua ini, dia punya siklus di sini. Hmm. Dari A ke B, ke C, ke A lagi. Nah, dia kan punya siklus. Dan karena research ini nggak punya explore set, algoritma nggak akan sadar bahwa nadanya ini pernah dikunjungi. Inilah yang nyebabin siklusnya itu BFS-nya itu bisa berputar-putar tanpa henti. Karena itu ada max iteration yang 30 ini untuk force biar programnya ini nggak crash. Nah, setelahnya kita lanjut untuk bagian tugasnya. Yang untuk Grab, sebenarnya mirip-mirip dengan penjelasan Grab yang tadi saya jelaskan, yaitu pertama untuk import head key-nya sebagai DQ-nya ya, kalau nggak salah. Untuk Q, untuk UCS-nya, kemudian kita formulasi masalahnya dengan pakai graph adjacency list, dan formatnya itu juga masih sama, yakni tempat, tetangga, dan jaraknya. Ya, stasiun Tugu Malioboro dengan jarak 2, Terminal Jombor jaraknya 8, Bandara IA 4 jaraknya 40. Terus kita implementasikan uniform cost search ya, di mana dari frontier kita cari kita berapa sih? 50.000 ada? Kurang. Nah, di mana frontiernya tuh priority queue yang berisi pasangan cost dan path, total cost dan path list. Yang awalnya itu berisi 0 dan start. Karena kita mulai dari kota awal dengan cost 0.
Dan kemudian ada explore set yang tujuannya untuk nyimpan node yang udah dikunjungi biar nggak dieksplorasi secara berulang. Terus ada loopnya yang frontier untuk setelah frontiernya nggak kosong, kita ambil jarum paling kecil dengan pakai head view, head dot head pop frontier. Dan kemudian ada current path yang merupakan jalur saat ini. Current city itu node terakhir dari jalur itu. Terus kita cek juga apakah udah pernah dieksplorasi, kalau udah bakal dilewatin, dan kalau belum bakal dimasukkan ke explore. Terus goal testnya kita tentukan. Kalau kata saat ini adalah tujuan, pencariannya bakal selesai. Dan algoritmanya bakal langsung ngembalin path dan cost totalnya. Dan ada ekspansi node, di mana untuk setiap tetangga current city, kita hitung new cost, yang merupakan sama dengan cost ditambah distance-nya. Terus new path ada current path plus neighbor-nya, dan head keep dan head plus frontier. Ah, ya yang ini maksudnya itu lebih ke arah nambahin new cost dan new path ke frontiernya. Karena frontier itu adalah priority queue, jalur dengan cost paling kecil akan diproses lebih dulu. Dan kalau nggak ada rute, bakal di return non. Kemudian inilah salah satu fungsi untuk nampilin hasilnya, uh, biar mencetak program hasil pencarian itu lebih rapi. Kayak hasil pencarian, rute terpendek dari start ke goal. Gitu. Jadi itu nampilin jalur, tata jarak, atau pesan error kalau nggak ada rutenya. Ini main programnya sebagai contoh kasus. Misalnya dari stasiun Tugu ke Candi Borobudur, itu ada total jaraknya itu 68 kilometer. Di mana petnya stasiun Tugu ke Terminal Jombor, ke Candi Prambanan, dan kemudian akhirnya ke Candi Borobudur. Setelahnya saya jelaskan yang terakhir yakni tree untuk bagian tugasnya. Contoh baru untuk bagian tree. Jadi untuk yang jadi untuk yang contoh baru untuk tree ini, ya pertama-tama kita import DQ dari collection, terus kita definisikan lagi tree search BFS-nya, di mana dengan parameter grab, start node, dan goal node. Nah, implementasi tree search ini pakai strategi BFS dan enggak pakai export set yang sehingga tidak mendeteksi state yang berulang. Kemudian ada loop utamanya itu yakni while frontier, ya untuk nentuin selama algoritma, kalau selama frontiernya masih ada, algoritmanya bakal terus berjalan. Terus kalau kan dikasih tahu sebelumnya max iteration itu 30. Nah, kalau iterationnya lebih dari max iteration, bakal ngasih frame batas tercapai. Pencarian bakal dihentikan sehingga untuk force close kalau ada siklus. Terus kalau kita cek lagi, kalau current path-nya itu sama yang frontier path, nah, jadi ini kayak current node-nya itu adalah node terakhir pada path. Jadi setiap langkahnya itu bakal dicetak ke layar biar kelihatan jalur yang lagi diperiksa. Ya, ada goal testnya itu yang untuk nentuin kalau node yang sedang diproses itu apakah dia sama dengan node tujuannya. Kalau current node-nya sama dengan goal node. Kalau sama, dia bakal berhenti dengan pesan tujuan ditemukan. Dan bakal ngasih current path. Yakni yang ini. Current path, frontier, poplet. Kemudian ada ekspansi node. Kalau node saat ini punya tetangga, setiap tetangga bakal dibuat jadi pet baru, yakni salinan pet lama dan neckbore. Pet barunya ini bakal ditambahkan ke frontier. Karena frontiernya berbasis queue, inilah yang membuat pencarian mengikuti strategi breadth first search. Sementara kalau tujuannya nggak ditemukan, bakal dikasih return none. Untuk yang contohnya itu ada yang pertama yakni untuk grab acyclic.
yakni mirip pohon, di mana nggak ada siklus, sehingga hasilnya itu bakal nentuin grafnya nggak, karena graf nggak memiliki siklus, research BFS berhasil atau menemukan rute dari alun-alun Bandung ke tebing keraton dengan aman. Sementara eksperimen kedua itu punya siklus. eh dari alun-alun Bandung ke Braga, dari Braga ke Gunung Stet, dari Gunung Stet ke alun-alun Bandung lagi, dia ada siklusnya. Jadi eh hasilnya tuh bakal nunjukin analisis eksperimen kedua karena ada siklus alam dari ditunjukin lah yang mana yang apa siklusnya di mana. Research BFS akan terjebak berulang tanpa menyadari. Ini menunjukkan kelemahan research murni tanpa exposure. Nah, ini untuk hasilnya. Kita buka itu segitu aja. Nah, setelah dijalankan untuk main programnya. Demikianlah penjelasan saya untuk praktikum kecerdasan buatan minggu kedua. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.